Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya, kelas 10 IPS. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang dinamika atmosfer. Sedikit bapak bahas mengenai atmosfer ini. Atmosfer ini ada beberapa lapisan, yaitu yang lapisan mendekati bumi, dekat dengan kita itu namanya troposfer, ya, troposfer. Di atasnya itu stratosfer. Nah, ini seperti ini ya. Nah, paling dekat dengan bumi namanya troposfer, stratosfer, setelah itu mesosfer, baru termosfer. Yang di luar di sana namanya eksosfer. Kalau troposfer ini tempat kita hidup ya. Selanjutnya stratosfer ini biasanya ini tempat lapisan ozon. Kemudian mesosfer ini adalah gunanya untuk menyaring lapisan misalnya benda-benda angkasa yang masuk ke bumi sehingga dibakar di mesosfer ini. Kemudian termosfer ini merupakan wilayah paling luar di bumi. Di sini juga bisa adanya satelit dan lain-lainnya. Kemudian eksosfer ini bagian lapisan bumi paling luar. Berikutnya cuaca dan iklim. Cuaca iklim ini hampir sama ya, tapi bedanya dia keadaan udara saat tertentu di wilayah yang relatif sempit dan jangka waktu yang singkat. Itu cuaca. Jangka waktu singkat, wilayahnya sempit. Kalau iklim, rata-rata keadaan cuaca dalam wilayahnya luas, jangka waktunya lama. Jadi di sini letaknya. Wilayahnya dengan waktunya. Jika wilayah cuaca sempit, maka di iklim cuacanya luas, wilayahnya luas. Kemudian jika di cuaca waktunya singkat, di iklim waktunya lama. Jadi penggunaan waktunya beda, bersamaan, hampir berbeda maksudnya ya. Setelah itu Bapak bisa baca ini, Bapak sekilas saja mengantarkan kepada anak Bapak. Kemudian suhu udara. Nah, suhu udara ini ada beberapa macam, anak Bapak bisa baca mengenai ketinggian ini. Jadi kesimpulannya tentang ini, jika kita naik 1000 meter, maka udara akan turun 6 derajat Celcius ya. Jika kita naik 1000 meter ke atas, berarti naik turun suhu udaranya 6 derajat Celcius. Berikutnya faktor-faktor penyebab perbedaan suhu udara. Ada namanya sudut datang sinar matahari, ya. Kemudian pola khatulistiwa, pola daerah kutub, lamanya penyinaran matahari. Nah, ini Bapak bisa lihat di gambar ini bagaimana sudut datang sinar matahari ke bumi berbeda intensitasnya. Jadi bumi itu tidak langsung lurus dengan matahari ya. Dia akan berpindah baik ke utara maupun ke selatan dengan masa waktunya. Kemudian ini mana Bapak bisa baca. Nah, ini untuk tekanan udara. Sepintas lalu saja dilihat. Oke, setelah itu ada angin, udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, itu disebut dengan angin. Jadi angin itu udara yang bergerak ya. Nah, angin macam-macam angin, ada angin barat, angin kutub, angin pasat, angin siklon, angin antisiklon, angin musim, angin darat dan angin laut, angin lembah, angin gunung, angin fon, ya, angin fon. Nah, itu aja ya. Oke, kemudian kelembapan udara, kelembapan relatif, kelembapan mutlak, ya. Kemudian awan macam-macam bentuknya, ada awan tinggi, cirrus, cirrocumulus, cirrostratus. Kemudian awan sedang, ada altocumulus, kemudian altostratus. Kemudian awan rendah ada stratocumulus, stratus, nimbostratus.
Awan yang vertikal ada cumulus, cumulonimbus. Nah, ini yang awan yang menyebabkan badai biasanya ya. Hujannya besar. Kemudian curah hujan ini macam-macam hujan, ada hujan konveksi, hujan orografis, hujan frontal, hujan sinkronal dan muson ya. Mungkin sampai sana dulu pembelajaran Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan langsung di komen aja di YouTube Bapak ini atau di WA ya. Mohon Bapak memberikan komentar atau pertanyaan kepada Bapak supaya anak Bapak mengerti tentang hal ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.